Oke, shalom semuanya teman-teman, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan semua teman-teman yang ada di sini di komunitas rumah kita. Saya percaya kita semua yang hadir siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat satu kesempatan yang indah, buat satu kesempatan yang manis, yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami untuk kami bersama-sama berkumpul Tuhan untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, saling menguatkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Tuhan, saat ini kami bawa hati kami, pujian kami, sorak-sorai kami hanya bagi Tuhan kami yang hebat, bagi Tuhan kami yang baik. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau hadir di sana. Bahkan Engkau siap untuk melawat kami. Kami percaya Tuhan kami akan merasakan kehadiran Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami menaikkan pujian kami, Engkau bertata di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kami. Biar Tuhan Yesus diberkati lewat pujian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya, haleluya. Siapa yang percaya kalau kita mempunyai Allah yang sangat baik, bisa lambaikan tangan? Amin. Saya percaya kita semua punya Allah yang sangat baik bagi kita. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik dan sangat baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sebab kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, yes, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan yuk bersama-sama, Allah itu baik, Allah amin, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan
hanya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, yes, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, sebab kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau ajaib Yesus, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, sebab kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku engkau luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Yes, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Teman-teman, saya mengutip satu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Di situ dikatakan, pujilah hai jiwaku, dan jangan kita lupakan kebaikan Tuhan kita. Teman-teman, saya mau mengajak kita semua yang hadir di ibadah Zoom meeting kali ini, untuk kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah hari-hari yang berat yang kita lewati, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, mari jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang sedang Tuhan kerjakan sama kita hari ini, teman-teman. Kalau kita melihat, ada banyak orang yang di PHK. Ada banyak orang yang susah di luar sana gara-gara krisis ini, teman-teman. Tapi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kita punya keluarga yang sehat, kita punya keluarga yang baik, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya usaha, kita masih punya rumah untuk kita tinggali bersama-sama, kita masih punya teman-teman yang selalu mendukung dan berdoa bagi kita. Kita masih bisa ibadah walaupun lewat Zoom meeting. Bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan kita? Bukankah itu semua menandakan bahwa Dia Bapa yang selalu peduli dan memelihara hidup kita? Karena itu teman-teman, saya mau mengajak kita menyanyikan pujian ini. Satu pujian yang lama. Pujian yang berkata, Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik. Biar lewat pujian ini teman-teman, kita bisa kembali merasakan kebaikan Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, teman-teman. Dia selalu ada bagi kita. Bahkan kebaikannya selalu tersedia bagi kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Sungguh Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Amin.
kekal selamanya. Tuh Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhan. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Sebab itu ku katakan hosana, hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhan. Ku nyanyikan hosana, hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, 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 hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, 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 hosana bagi Yesus Allahku.
Tuhanku. Hosana bagimu, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagimu Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berubah di dalam hidup kami, buat setiap kebaikanmu, buat setiap pertolonganmu, perlindunganmu, pemeliharaanmu sempurna. Engkau baik, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Kau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami menyadari kami bisa hidup sampai hari ini dengan semua hal yang Tuhan masih percayakan sama kami. Tuhan, kami tahu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan bahkan buat kesempatan saat ini Tuhan, kami bisa kembali beribadah Tuhan, terima kasih. Bahkan buat waktu yang terbaik, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di ibadah Zoom meeting ini Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat firman-Mu diberitakan, firman itulah yang akan menegur kami. Firman-Mu lah yang akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu lah yang akan menguatkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, ini kami. Roh Kudus bicara, Roh Kudus lawat kami di rumah kami masing-masing. Kami rindu kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu membuat terobosan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami dan telinga kami untuk dengar firman Tuhan. Bahkan untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga percaya urapan-Mu ada atas hamba-Mu, Pastor Jimmy Lucas Tuhan. Bahkan urapan yang sama pun ada atas setiap kami yang mendengar firman-Mu. Untuk kami sama-sama Tuhan, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini waktu-Mu Roh Kudus, Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Jamie Lucas untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu Suli. Terima kasih buat pelayanannya pada sore hari ini. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih buat dukungan doanya bagi kami yang saudara tahu ya, kami sempat terkena COVID-19. Terima kasih buat doanya karena hari ini sebenarnya sih beberapa hari yang lalu istri saya sudah dipulangkan dari rumah sakit, dinyatakan sudah sehat begitu ya. Tapi hari ini saya di swab ulang oleh puskesmas setempat dan dinyatakan sudah negatif begitu ya. Jadi bersyukur pada Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami melalui apa yang sudah terjadi ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara belum terkena COVID-19, jangan gitu ya. Tapi kalau saudara terkena COVID-19, jangan panik begitu. Ya, dan jangan coba mengobati diri sendiri, gitu, saudara ya. Apalagi kalau saudara bukan dokter, jangan mengobati diri sendiri. Saudara lebih baik kalau memang kondisinya sangat parah,
berobat di rumah sakit, pemerintah menyediakan biayanya. Kalau saudara kondisinya ringan, saudara pergi ke puskesmas terdekat, dan pemerintah juga sudah menanggung biayanya, begitu saudara ya. Sementara itu, saudara kalau belum ya jaga kesehatan. Nah, saudara, kita hari ini akan belajar satu tema yang sebetulnya sangat sangat sederhana, tetapi ini menyebabkan banyak pertengkaran dan perpecahan di dalam gereja. Begitu ya, salah satu faktor yang banyak menyebabkan perpecahan dan pertentangan di dalam gereja. Yang salah satu faktor yang menyebabkan hubungan antara sesama orang Kristen jadi nggak enak, begitu ya. Tema tentang pinjam meminjam uang. Nah, saudara, sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin disclaimer, begitu ya, atau saya ingin sebetulnya memberikan sedikit penekanan bahwa saya bukan ahli keuangan. Saya bukan ahli keuangan. Tapi saya menikahi seorang ahli keuangan, begitu saudara ya. Dan lebih dari 15 tahun kami menikah, saya belajar banyak dari istri saya bagaimana cara mengelola keuangan. Dan apa yang akan saya paparkan hari ini adalah apa yang betul-betul kami hidupi di rumah kami. Jadi ada pondasi teologis, ada hikmat duniawi yang kami ambil untuk kami terapkan di dalam mengelola keuangan. Sampai kami berada di titik di mana kami secara finansial tidak lagi menjadi beban buat orang lain, begitu. Nah, jadi saudara, ini yang akan kami bagikan. Kami rindu, saya rindu supaya ini saya bilang kami karena saat ini istri saya sedang siap-siap juga di bawah, begitu ya. In case ada pertanyaan yang sulit, saya langsung nyontek dari dia, gitu. Tapi intinya adalah gini, saudara. Saya rindu apa yang akan kita pelajari bersama sore hari ini memberkati saudara, dan saya rindu agar apa yang kita pelajari bersama sore hari ini benar-benar bisa bisa saudara terapkan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Gitu. Nanti dalam sesi tanya jawab, saya rindu kita bisa lebih memperdalam materi-materi yang mungkin menjadi pergumulan saudara, gitu ya. Nah, saudara, sebelumnya saya ingin share screen dulu. Oke. Oke, tema kita pinjem dong, gitu ya. Pinjem dong. Boleh nggak orang Kristen meminjam uang? Ini pertanyaan. Boleh nggak orang Kristen meminjam uang? Boleh nggak orang Kristen meminjamkan uang? Begitu ya. Nah, saudara tentu ingat peristiwa yang terjadi ini, saudara ya. Bagaimana anggota TNI kemudian dirubungi oleh sekelompok debt collector, begitu ya. Nah, saudara, pada waktu kita menyelidiki atau mengikuti berita ini lebih jauh, kita mendapati bahwa sebetulnya kedua belah pihak ada salahnya, saudara. Salahnya adalah pihak yang dilindungi oleh anggota TNI ini adalah orang yang betul-betul ngutang. Begitu loh. Orang ini ngutang dan belum bayar. Gitu ya. Jadi dia salah. Dia ngutang, dia belum bayar, begitu ya. Orang ngutang ya harus bayar. Gitu loh, apapun alasannya saudara ngutang, saudara harus bayar, gitu. Sementara kesalahan pihak debt collector itu adalah mereka melaksanakan tugasnya dengan cara yang terlalu vulgar dan terlalu serem, begitu, sehingga kemudian memancing kemarahan banyak orang. Nah, saudara, tapi esensinya sebetulnya bukan pada tindakan si debt collector. Ini orang miss. Saya ngelihat ketika orang lihat kasus ini, orang miss, orang lebih menyoroti debt collectornya. Padahal isu sebenarnya adalah ada proses pinjam meminjam uang di mana salah satu pihak tidak mengembalikan uang atau tidak mengembalikan bagian yang menjadi hak si pemberi pinjaman. Begitu. Itu esensinya, saudara. Nah, kebetulan saya punya kenalan debt collector, gitu ya. Punya kenalan debt collector. Kenalannya juga karena salah paham. Dia nyambangi rumah saya, dia pikir saya ngutang, gitu. Begitu dia tahu saya pendeta, dia Bapak pendeta, gitu ya. Jadi dia ngomong sama saya bahwa sebetulnya mereka tuh nggak mau melakukan tindak kekerasan, begitu ya, atau istilahnya mereka memberikan shock terapi kalau orang yang minjem itu bayar, begitu. Kalau orang yang minjem itu bayar, tentu saja kalau udah berhubungan dengan pinjol, dengan kredit, begitu ya, proses pembayaran tidak semudah itu. Tetapi esensi masalahnya tetap bukan pada debt collector, bukan pada proses penarikan, tetapi pada terjadinya proses pinjam-meminjam. Nah, saudara, ini yang seharusnya kita cermati. Apakah orang Kristen boleh meminjam?
Apa kata Alkitab, saudara, tentang pinjam-meminjam? Kita akan belajar kaidah-kaidah etis teologis pinjam-meminjam menurut Alkitab. Nah, saya ingin memberikan kepada saudara beberapa prinsip mengenai beberapa kaidah etis teologis tentang pinjam-meminjam menurut Alkitab. Secara umum, ada kaidah umum, saudara, Alkitab tidak melarang untuk meminjam. Ini saudara harus paham dulu. Dulu saya berpikir Alkitab melarang saya untuk meminjam, sehingga kemudian seumur hidup saya nggak meminjam. Tapi ketika ada seorang anak didik saya mendebat saya, kok kalau gitu kasusnya ayat ini gimana? Saya kaget, saya baca lagi. Oh iya, Alkitab akhirnya saya baca keseluruhannya, baca ulang lagi semuanya. Akhirnya saya memahami bahwa Alkitab tidak melarang untuk meminjam. Tetapi di dalam Alkitab jelas tidak dianjurkan untuk meminjam. Nah, ini saudara harus paham. Alkitab tidak melarang untuk meminjam, tetapi juga tidak menganjurkan untuk kita meminjam. Gitu ya. Kaidah yang kedua, saudara, kenapa saya bilang tidak dianjurkan untuk meminjam? Karena memang di dalam Alkitab tidak ada acuan positif untuk meminjam. Artinya ada kalimat-kalimat yang berbicara mengenai pinjam-meminjam, tetapi ketika berbicara mengenai meminjam, saudara, tidak ada acuan positif tentang meminjam. Malah meminjam selalu dikemukakan secara negatif. Nah, saya ajak saudara lihat Ulangan 28 ya. Yuk kita lihat yuk Ulangan 28, saudara. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 44 sampai ayat 45, saudara. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Jadi saudara lihat ya, ketika orang Yahudi meminjam, ketika bangsa Israel meminjam, itu kaitannya dengan kutuk, gitu, dengan hukuman. Jadi tidak dilarang meminjam, tetapi kondisi sampai si Yahudi meminjam itu adalah kondisi yang tampaknya di dalam Ulangan 28, 44 sampai 45 identik dengan keberdosaannya. Begitu ya. Sekarang kita lihat Amsal 17. Amsal 17 ayat yang ke-18. Amsal 17 ayat 18, orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jadi maksudnya gini, dia menjadi penjamin atau dia menjaminkan diri. Itu adalah orang yang tidak berakal budi. Oke, jadi memang ada meminjam di dalam Alkitab, tetapi acuannya tidak pernah positif, gitu ya. Alasan kaidah umum ketiga yang harus kita pahami tentang pinjam meminjam adalah Allah tidak pernah satu kali saja pun membuat janji kepada seseorang dan menggenapinya melalui pinjaman. Jadi misalnya Allah berjanji untuk memberkati. Allah menggenapi janji untuk memberkati itu tidak pernah melalui pinjaman. Oke, yuk kita lihat Lukas 6. Jadi kalau ada orang yang merasa punya ini, punya itu, tetapi dari minjem, saudara, hati-hati. Itu Allah tidak pernah memberkati dengan cara itu, gitu ya. Lukas 6 ayat 38, kita lihat saudara. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara lihat bahwa ketika kita akan diberi karena kita memberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, yang tumpah keluar dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya berlimpah ruah. Tetapi acuannya bukan meminjam, saudara. Acuannya adalah memberi. Oke, saudara, Allah tidak pernah satu kali saja pun membuat janji kepada seseorang dan menggenapinya melalui pinjaman. Nah, saudara, kaidah umum berikutnya, tadi berapa? 3 ya. Yang keempat, saudara, Allah menjanjikan umatnya bahwa bila mereka mau mentaati perintahnya, mereka tidak akan perlu meminjam. Yuk kita lihat Ulangan. Ulangan, saudara, kita balik lagi ke Ulangan. Saudara lebih baik pakai gadget suci ya, saudara ya. Lebih cepat, saudara. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sorry, saudara, kedinginan saya. Ya. Jadi, saudara, Allah
mau memberkati umatnya jika umatnya mentaati perintahnya, dan ketika Allah memberkati, umatnya mempunyai kekuatan untuk meminjamkan, tetapi tidak akan pernah meminjam. Oke, saudara. Nah, yang kelima, saudara, kaidah umum yang harus kita pahami, karena meminjam terjadilah suatu wewenang yang sebenarnya tidak perlu. Nah, ini saudara yang harus saudara waspadai. Karena meminjam terjadilah suatu wewenang yang sebenarnya tidak perlu. Apa maksudnya? Lihat Amsal 22, saudara. Ya, lihat Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Ini udah prinsip umum, saudara. Saudara ngutang, saudara budak orang yang memberi utang. Dengan kata lain, saudara, orang itu punya wewenang, punya otoritas atas hidup saudara. Sebetulnya itu otoritas yang tidak diperlukan. Tapi karena saudara pinjam, maka saudara harus tunduk di bawah dia. Saudara, ada istilah begini, waktu minjem ngemis-ngemis. Kita yang dimintai pinjaman jadi kayak raja. Begitu kita nagih, kita yang ngemis, dia yang kayak raja. Oh, itu artinya si pemberi pinjaman masih punya hati baik sama lu. Tapi kalau dia udah naik sepaneng, lu masih tetap sok galak pada lu minjem, baik-baik dia panggilin polisi. Paling kagak nih, kalau dia kagak kenal hukum, dia panggilin lu debt collector. Kaing-kaing lu minta ampun. Ya, kalau enggak dia nggak peduli lagi soal duitnya, yang penting lu masuk bui dulu. Lu pasang badan, bener-bener badan lu gue masukin. Gitu. Saudara hati-hati ya. Dunia pinjam meminjam ini adalah dunia yang selama bertahun-tahun saya cermati kayak begini yang terjadi, saudara. Ya, lagi ditagih, galakan dia, padahal dia yang minjem. Oh, si yang minjemin udahlah dia sabarin. Tapi pas begitu dia naik sepaneng, dia udah hilang sabar, lu pasang badan lu gue bui, gitu. Pengen tahu lu kayak apa, gitu. Jadi saudara hati-hati nih, ketika kita meminjam, terjadilah suatu wewenang yang sebenarnya tidak perlu atas diri kita. Oke? Nah, ini kaidah-kaidah umum, saudara. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa meminjam? Mengapa menggunakan kredit? Saudara, Alkitab tidak menganjurkan meminjam, tetapi saudara, jelas sekali kondisi meminjam atau menggunakan kredit itu adalah satu kondisi yang terjadi. Nah, saudara, saya tidak mau langsung cepak batok, wah jangan minjem lu. Enggak mau kayak gitu. Sebaliknya saya ingin mengajak saudara memahami dulu kenapa kita meminjam atau kenapa seseorang meminjam, kenapa seseorang menggunakan kredit, saudara. Yang pertama, saudara, orang meminjam menggunakan kredit karena ingin instan, ingin menjadi cepat kaya. Artinya ingin cepat memiliki sesuatu. Utang atau kredit dianggap sebagai cara cepat dan cara yang lebih sederhana daripada menabung. Saudara lihat, kita bandingkan dengan Amsal 21 ayat 5 ya, saudara ya. Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Pengen cepat, saudara, tapi yang terjadi adalah malah dia terikat utang, dia mengalami kekurangan. Pengen cepat punya mobil. Oke, pengen cepat punya mobil. Uangnya belum cukup untuk dia beli mobil. Dia maksa kredit mobil. Tiba-tiba terjadi sesuatu, dia nggak bisa bayar mobil. Mau bagaimana tuh, saudara? Ya, mobilnya mau ditarik, leasing dia nggak terima, gitu. Akhirnya apa? Belok-belok jalan hidupnya. Saudara, saya pernah punya teman yang gajinya cuma 5 juta pada waktu itu. Gajinya cuma 5 juta. Saudara, gaji saya lebih tinggi dari dia. Gaji saya lebih tinggi dari dia. Gaji dia cuma 5 juta. Waktu itu, saudara, lagi musimnya BlackBerry Torch. Saudara tahu ya BlackBerry Torch. Ketika itu, gaji saya lebih tinggi dari dia, saya pakainya BlackBerry Curve. BlackBerry Curve. Itu loh, saudara, yang hitam. Ya, yang hitam, yang kuat banget, yang kita pencetin sampai karetnya hancur, itu masih tetap bisa nyala. Sampai saya bilang itu BlackBerry Curse gitu ya, saudara ya. Punya saya itu udah hancur-hancur tapi masih bisa nyala, makanya saya sebut BlackBerry Curse. Saya masih pakai itu, saudara. Dia udah pakai BlackBerry Torch yang harganya waktu itu 5 juta. Jadi, saudara, dia ambil kredit itu handphone, dia bayar cash, dia makan pakai minjem sama koperasi. Gila, saudara, saya bilang. Orang kayak gini pengen cepat kelihatan mewah, tapi dia pakai cara cepat dan pakai cara yang
lebih sederhana daripada menabung atau bekerja keras. Ya. Alasan kedua kenapa orang meminjam adalah karena dia kurang iman. Saudara perhatikan bahwa meminjam bukan dosa, oke? Meminjam itu tidak dosa. Tetapi bergantung pada orang lain, bergantung pada pinjaman, bergantung pada kredit, jelas menunjukkan kurangnya iman. Ada seorang anak Tuhan, saudara. Saya nggak bisa sebut anak Tuhan. Saya bilang dia orang Kristen, begitu ya. Satu kali tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari sebuah perusahaan pinjol. Dia nanya, saya kenal orang ini nggak? Kebetulan saya nggak tahu nama aslinya, saya cuma tahu nama panggilannya. Jadi saya bilang nggak kenal. Lalu dia kirimin fotonya. Oh, saya bilang, oh saya kenal orang ini. Kami sering pelayanan bersama-sama di sebuah perusahaan begitu. Oh ya Pak, tolong kasih tahu dia supaya dia bayar utangnya. Lu kok nanya sama saya? Saya bilang, loh saya kan kenal namanya janda. Saya bilang begitu kan. Lalu kemudian dia bilang, iya karena nama Bapak dijadikan jaminan. Loh, kok bisa? Saya saudaranya bukan, apanya bukan, kenapa nama saya dijadikan jaminan? Begitu kan. Rupanya strateginya bukan gitu, saudara. Entah bagaimana caranya, handphonenya orang ini disadap, seluruh kontaknya di dalam WA itu di broadcast bahwa orang ini punya utang, gitu ya. Akhirnya saya hubungi orang itu, saya bilang, kenapa, kamu ada apa? Kamu pinjam berapa sebetulnya sama itu debt collector? Sama pinjol. Saya pinjam cuma 1 juta kok Jimmy. Kamu pinjam buat apa? Saya pinjam buat makan. Loh, buat makan kenapa kamu pinjam? Kenapa kamu kenapa kamu nggak percaya bahwa Allah tahu burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Dia hiasi, ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu janji Allah. Kenapa kamu nggak pegang itu? Dia diam aja. Ya saya salah kok katanya. Ya saya salah kok katanya. Saya bilang, aduh, nggak bertanggung jawab ya kalau pinjam buat makan. Saya bilang begitu. Sebenarnya kamu kalau buat makan, kamu harus mempercayakan diri pada Allah. Nah, jadi saudara, saya lihat orang ini, ketika dia kepepet, yang dia pikirin pertama adalah cari pertolongan manusia. Cari pinjaman, cari kredit, bukannya cari Tuhan. Jadi buat saya, saudara, meminjamnya nggak dosa, tetapi meminjam bisa saja menunjukkan ketergantungan pada orang lain, pada pinjaman, pada kredit, bukan pada Tuhan. Oke, ya kita lihat Matius 6. Itu tadi ayat yang saya kutip ya, saudara ya. Matius 6. Saudara, ada beberapa hal yang mungkin saudara nggak setuju sama saya dalam pemaparan ini. Saudara tahan dulu, saudara catat, saudara ikuti dulu keseluruhan perspektifnya, sehingga saudara bisa ngelihat alasan demi alasan kenapa alasan yang satu bermunculan. Jadi di dalam logika ada yang namanya sistematik, Kak. Artinya A berkaitan dengan B, berkaitan dengan C, berkaitan dengan D. Tetapi ada juga yang namanya sistemik, artinya A berkaitan dengan C berkaitan dengan D berkaitan dengan A, C berkaitan dengan B. Begitu ya. Jadi saudara tahan dulu, kalau ada ketidaksetujuan, saudara catat dulu supaya nanti kita diskusinya bisa lebih enak gitu ya. Matius 6 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Matius 6 32 sampai 33. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke? Saudara lihat, Allah tahu kebutuhanmu, kebutuhanku. Cari dulu kerajaan Allah. Yang menarik adalah kata ditambahkan, saudara. Artinya itu udah ada. Udah ada. Allah udah sediain. Tapi begitu kita cari dulu kerajaan Allah, atas apa yang sudah disediakan, Allah tambahkan. Oke? Jadi saudara, orang meminjam itu menunjukkan, kemungkinan besar menunjukkan dia kurang iman. Yang ketiga, saudara, meminjam itu orang meminjam mungkin karena dia bodoh. Kenapa saya katakan orang itu bodoh? Karena dia mempunyai konsep yang keliru tentang uang dan tidak mengerti soal instrumen-instrumen keuangan. Dan jadi gini, konsepnya tentang uang keliru, dan ketidakmengertian soal instrumen-instrumen keuangan jelas adalah sumber kekeliruan manajemen keuangan. Jadi orang bisa nggak punya, itu mungkin saja bukan karena pemasukannya kecil, tetapi manajemen keuangannya jelek. Kenapa manajemen keuangannya jelek? Karena dia tidak mengerti bagaimana menggunakan instrumen-instrumen keuangan dengan jelas dan dengan disiplin. Ya, jadi saudara, ini yang saudara harus pahami. Orang itu bukannya nggak pinter cari uang, tapi bodoh mengelola. Ya, makanya dia kekurangan dan dia mau minjem. Lalu kemudian istri saya bilang begini, tapi Jim, hati-hati. Itu ada juga orang yang minjem karena itu kebiasaan dia aja. Ada apa-apa dikit-dikit minjem. Jadi saudara, kebiasaan buruknya ada apa-apa pikiran pertamanya, pinjem dulu. Jadi ini saudara, 4 alasan kenapa orang meminjam atau menggunakan kredit. Ingin cepat kaya atau ingin cepat memiliki sesuatu, skip
cara yang seharusnya, dia skip, dia pilih jalan cepat, instan, kurang iman, nggak bisa mempercayakan hal pokok kepada Allah, bodoh, karena tidak mengerti bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, dan punya kebiasaan buruk. Nah, saudara, itu sebabnya kita kalau bisa tidak meminjam, saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak meminjam? Nah, saudara, yang pertama, agar kita tidak meminjam, tetapkan hati untuk tidak meminjam. Jangan memberi peluang atau alasan bagi diri Anda, bagi diri saya, bagi diri kita untuk meminjam. Bencilah meminjam. Saudara, jujur saya punya kebiasaan minjem waktu saya belum nikah. Minjemnya cuma sama adik, gitu ya. Dan setiap kali saya bilang, Koko pinjem, itu saya nggak pernah mulangin, karena saya pikir minjemnya sama adik. Dan adik saya nggak tahu gimana, terlalu sayang sama saya, tiap kali bilang Koko minjem, dia kasih aja duitnya, dia nggak pernah banyak nanya, begitu ya. Dan dia tahu nggak bakal balikin si Koko mah, dan dia nggak pernah nagih, begitu ya. Saya punya kebiasaan begitu, jadi ngentengin tiap kali ada masalah keuangan, langsung datengin adik saya, minjem. Itu sebelum nikah gitu ya, saudara ya. Tapi setelah, dan itu sebelum pergi sekolah teologi. Setelah pergi ke sekolah teologi, belajar Alkitab, begitu ya saudara ya, saya keliru baca, tadi yang saya ceritain ya, saya keliru baca, saya berpikir bahwa di Alkitab dilarang meminjam. Sehingga kemudian, saya orangnya gini saudara, saya melatih kecenderungan untuk blindly obey. Jadi, waktu saya nggak ngerti, saya belajar untuk mentaati secara hurufiah. Saya nggak ngerti kenapa Alkitab, waktu itu saya pikir Alkitab melarang meminjam. Saya nggak ngerti kenapa Alkitab melarang saya untuk meminjam, tapi pokoknya saya blindly obey. Buta-buta taat aja begitu, nggak mau meminjam. Dan itu tiba-tiba jadi kebiasaan di dalam hati saya untuk tidak meminjam. Lama-lama saya malah jadi benci meminjam. Walhasil, sesusah-susahnya saya nggak pernah minjem. Saudara, waktu saya nikah dengan istri saya, ya, dan saya kerja di gereja, gaji kami waktu itu, saudara ya, tahun 2005-an, gitu, saudara, itu cuma 3 juta, saudara. Cuma 3 juta, di bawah UMR. UMR ya, tapi UMR banget gitu. UMR hitungan satu orang. Ya, 3 juta. Loh, tapi cukup. Kami cukup. Nggak pernah minjem, saudara. Nggak pernah minjem. Gitu. Salah satu alasannya karena saya benci minjem. Dan istri saya adalah orang yang benci minjem, begitu saudara. Karena buat dia orang yang meminjam itu menunjukkan bahwa orang itu tidak cukup bertanggung jawab soal keuangan. Sementara dia sendiri merasa dia orang yang bertanggung jawab secara keuangan, sehingga dia tidak suka melihat orang meminjam. Dia juga jadi orang yang tidak suka meminjam. Saya sama istri saya sama-sama benci meminjam. Salah pemahaman yang jadi blessing in disguise gitu, saudara. Sampai kemudian akhirnya ketika pemahaman saya diperbaiki, kebiasaan untuk benci meminjam itu tetap terpelihara sampai hari ini. Gitu, saudara. Jadi, kalau kita tidak mau meminjam, tetapkan hati untuk tidak meminjam. Alkitab memang tidak melarang kita meminjam, tetapi Alkitab juga tidak memberikan kesan positif ketika kita meminjam. Jadi, jangan memberi peluang, jangan memberi alasan bagi diri kita untuk meminjam. Bencilah meminjam. Saudara, yang kedua, untuk tidak meminjam, percayakan kebutuhan pokok kita kepada Allah. Sekali lagi, Matius 6 ayat 32-33. Allah tahu kebutuhan kita. Saudara, saya nggak pernah ngelihat anak Allah kebutuhan pokok nggak ada. Nggak pernah lihat, saudara. Entah saya hidupnya kurang lama kali ya, atau bergaulnya kurang jauh. Tapi rasanya udah keliling Indonesia, udah sampai ke luar negeri, gitu ya, udah sampai ke pedalaman, sampai ke kota juga iya. Tinggal di tidur di emperan pernah, masuk tidur di hutan pernah, di hotel pernah, ketemu pengusaha pernah, ketemu konglomerat pernah, ketemu Om Ciputra pernah, gitu ya. Ngobrol sama beliau, belajar tentang hikmat keuangan dari beliau pernah, gitu. Pribadi, saudara. Pernah tuh yang gitu-gitu, saudara ya. Tapi saya jujur saya nggak pernah ngelihat anak Tuhan itu kalau buat kebutuhan pokok nggak ada. 4 sehat 5 sempurna itu nggak pernah nggak ada. Ada aja, saudara. Dan mereka nggak pernah telanjang, bajunya nggak mewah, tapi pakai baju. Jadi saudara, saya ngelihat ya kalau untuk kebutuhan pokok Allah itu setia. Kalau burung pipit aja Tuhan pelihara, bunga bakung dia hiasi. Apalagi kita gitu loh, yang lebih berharga di mata Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk kita. Masa iya beras dia nggak mau ngasih, saudara? Gitu loh. Saya itu dari keluarga miskin, saudara. Keluarga yang tinggal di rumah ukuran 3x6, setengah tembok, setengah bilik. Ya, nggak pernah, saudara, kami itu sampai kekurangan makan. Nggak pernah.
Saudara, mama saya pernah testimoni ya. Dia pernah dapat beras miskin dari RT. Raskinnya tuh 5 kilo. Ketika dia enteng itu 5 kilo dari ngantri beras raskin, lalu kemudian dia pulang ke rumah, tiba-tiba ada tetangga datang, minta beras, Ci. Semangkok aja, Ci, katanya. Kak, saya udah nggak punya beras, minjem dah, Ci. Dia ngomongnya minjem. Mama saya ketawa, lu buat beras aja mau minjem, lu gimana bayar gitu kan. Nggak tahu gimana, mama saya langsung kasih itu 5 kilonya. Habis ngasih, orang itu pergi, hati dia sukacita, tapi dia jadi nanya, anak gua makan apa? Dia doa, saudara. Tuhan, itu saya percaya digerakin Roh Kudus, tapi anak saya jadi makan apa, Tuhan? Tiba-tiba, saudara, ojek datang. Waktu itu belum ada Gojek. Ojek datang. Bawa beras 1 karung, saudara, 25 kilo. Orang datang, bawa beras, nggak tahu siapa. Cipitfung ya, katanya, ini ada titipan beras 1 karung. Jadi dapat beras 1 karung, saudara. Tuhan tuh, kalau kebutuhan pokok, Tuhan tuh nggak pernah mengkhianati kita lah, saudara ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya pada janjinya. Saudara, yang ketiga, saudara, kalau saudara tidak mau meminjam, kita tidak mau jadi orang yang meminjam, pahami konsep Alkitab tentang uang dan kekayaan. Saudara, pahami konsep tentang uang dan tentang kekayaan. Saudara, banyak orang Kristen alergi uang. Banyak orang Kristen alergi kaya. Sampai tadi anak saya masih nanya di meja makan sambil makan siang ya, Pak, emang orang Kristen nggak boleh kaya ya, Pak? Kok ada sih orang Kristen yang mengutuki orang kaya? Katanya begitu, saudara ya. Dia bilang begitu. Jadi, saudara, saya bilang enggak. Sebetulnya ada konsep tentang uang, tentang kekayaan yang diajarkan di dalam Alkitab. Begitu, saudara. Contoh misalnya, konsep sederhana, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Saudara, Alkitab tidak melarang kita jadi orang kaya. Alkitab melarang kita mencintai uang. Nah, saudara, permasalahannya, bisa nggak saudara jadi orang kaya tanpa mencintai uang? Bisa. Gitu, saudara. Bisa. Jadi, saudara pahami dulu itu ya, bahwa sebetulnya Alkitab mengajar kita untuk seimbang di dalam cara kita mengelola uang dan mengelola kekayaan yang dari Allah. Lalu kemudian pahami dan terapkan instrumen-instrumen keuangan. Jadi, saudara, sekali lagi, orang meminjam karena dia nggak ngerti bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Itu sebabnya, saudara, kita perlu menjadi orang yang literate, bukan illiterate soal keuangan, tapi menjadi orang yang literate soal keuangan. Pahami, terapkan instrumen-instrumen keuangan, belajar apa itu investasi, apa itu trading, apa itu asuransi, apa itu deposito, apa itu tabungan, apa itu manajemen risiko, dan lain-lain, saudara. Ya, waktu istri saya dirawat di rumah sakit, istri saya itu kan ditaruh di ruangan gitu ya, satu ruangan memang khusus COVID semua. Itu ternyata, saudara, ada yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi kami juga waktu itu ditawarin, Pak, ini Bapak langsung ditanggung oleh pemerintah, tapi Bapak mau ditanggung pemerintah atau ditanggung oleh asuransi? Karena kami asuransinya itu full cover gitu, saudara ya. Dan kami gini, jadi sudah kami memahami asuransi, kami mengasuransikan diri kami begitu ya dengan baik. Sehingga kemudian saya bilang sama si petugas administrasinya itu, kasirnya, itu uang yang dari pemerintah, biar pemerintah pakai buat orang lain. Kami pakai asuransi aja. Gitu ya, tolong kasih obatnya yang paten sesuai dengan jatah dari asuransinya. Begitu. Istri saya bayar kami bayar pakai asuransi. Tapi, saudara, dan itu istri saya keluar total 51,5 juta ya, saudara ya, kalau nggak salah 51, hampir 52 juta, dan itu di-cover semua oleh asuransi. Tapi istri saya bilang, ada ibu yang sekamar sama dia, satu ruangan sama dia, yang tidak punya asuransi, asuransinya mati persis pada waktu dia masuk ke rumah sakit itu, saudara, dan nggak di-cover. Itu berapa yuk? 56 juta. Kelabakan, dia jual rumah, saudara. Ya. Uang PayPal. Jadi suaminya meninggal dulu gara-gara COVID. Suaminya meninggal, ada uang PayPal-nya gitu, saudara. Uang PayPal-nya habis buat ini. Tapi ada juga yang di ruangan itu, ada juga yang sampai harus jual rumah. Gitu loh, untuk bayar biaya rumah sakitnya. Nah, saudara, kenapa tiba-tiba mendadak miskin? Kenapa tiba-tiba mendadak udah begini, ujungnya ntar akan minjem gitu, saudara. Kenapa begini? Karena nggak memahami instrumen keuangan dengan baik. Jadi, saudara, pahami. Jadi orang jangan gini, saudara. Jangan, trading itu judi ya, Ko Jimmy ya? Aduh, saya nggak mau ikut trading, Ko Jimmy, itu judi. Lu tahu dari mana itu judi? Emang judi itu apa? Lu baca gak KBBI? Judi itu apa?
Lu tahu dari mana trading forex itu judi? Siapa yang bilang? Belajar dari buku apa? Belajar ikut pelatihan apa itu judi? Tahu dari mana? Kalau saya boleh nuntut kamu secara pengadilan, saya akan tuntut kamu loh. Karena perbuatan tidak menyenangkan, memberikan informasi yang keliru, misalnya begitu ya. Ini ngomong guyon-guyon, saudara. Tapi banyak orang Kristen kayak gitu, saudara. Ngomong investasi alergi, tapi kagak belajar. Ngomong trading forex alergi, tapi nggak pernah belajar. Jadi debatnya nggak pernah bisa apple to apple gitu, saudara. Ilmu dia lain, belajar ilmu keuangannya di Gunung Sewu. Di atas gunung sambil bertapa, kagak baca buku, bingung gitu jadinya, saudara. Tapi alergi gitu. Ya, nanti pas begitu kesusahan, datang dah sama saudara seiman. Waktu saudara seiman nggak minjemin karena dia sendiri ada kebutuhan, ngomongnya, katanya kamu Kristen, kamu nggak punya kasih sama saya. Ayat dipakai buat nyerang saudara seimannya. Bohwat, saudara. Ya, padahal salah dia. Kenapa waktu dia kondisinya baik, kayak semut gitu ya, kondisinya lagi baik, dia ngumpulin. Kenapa waktu kondisinya baik nggak ngumpulin, nggak belajar? Salah itu, saudara ya. Jadi jangan kutuki orang lain, salahkan diri sendiri. Nah, saudara, bagaimana caranya agar tidak meminjam? Jangan meresikokan uang dapur sebagai modal usaha. Saudara, saya punya teman yang usahanya luar biasa. Ketika namanya ditulis di di search engine-nya Google, saudara, nama bisnisnya ditulis, dia nomor 1, saudara. Nah, saudara, kami kenal dia udah lebih dari 15 tahun ya. Dan kami tahu kekuatan usahanya. Tapi detik ini rumah pun nggak punya, saudara. Rumah pun nggak punya. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena dia di dalam proses menjalankan usaha, dia melakukan satu kesalahan fatal. Dia menggunakan uang dapur sebagai modal usaha. Jadi uang sekolah anak, uang muter buat keluarga, itu dia pakai semua buat usaha. Dia jor-joran di situ. Saya tanya, lu nggak kepikiran kok? Iya, saya kan berusaha buat keluarga. Saudara, tar dulu lu ya. Kita harus jujur sama motif kita sih. Nggak ada yang bisa menghakimi kita tentang motif kita, tapi yuk kita jujur dengan motif kita. Kita berusaha untuk keluarga, bukan keluarga berusaha untuk kita. Itu sebabnya, saudara, waktu kita mengembangkan usaha, jangan mengorbankan keluarga. Jangan resikokan uang dapur untuk modal usaha. Kalau udah sampai modal uang dapur kepake buat modal usaha, lalu kemudian usaha kenapa-napa, saudara, keluarga otomatis nggak punya uang dapur. Ya. Berikutnya, saudara, belajar hidup sederhana. 1 Timotius 6 ayat 8, ingat, saudara? Asal ada makanan dan pakaian cukup bagiku, kata Paulus begitu. Padahal Paulus adalah kontraktor, saudara. Dari usahanya Paulus, dia bisa membiayai perjalanan misi 1 tim. Ini orang berduit. Tapi dia menerapkan gaya hidup Spartan. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukup bagiku. Saudara, kami tidak meminjam. Uang kami tidak banyak. Tapi kami tidak meminjam. Nah, saudara, rahasia bertanya di mana? Kami mencukupkan diri dengan apa yang kami punya. Saya ingat banget tuh istri saya waktu gaji saya 3 juta, saudara, dia pengen makan otak-otak. Ya. Dia nanya dulu, ini otak-otak berapa duit? Waktu itu kalau nggak salah satu itunya 4.000 ya. Kalau nggak salah, 1 bijinya. Dia nggak mau makan loh. Padahal waktu itu saya masih pegang uang. Saya bilang, mau makan aja. Gitu loh. Enggak, dia nggak mau, saudara. Waktu kehidupan ekonomi kami membaik, kami ajak anak-anak makan di tempat otak-otak itu, saudara. Harganya 6.000. Istri saya sambil nangis suruh anak-anak makan sampai puas, karena uangnya ada. Maksudnya, kekuatan ekonomi kami sampai waktu itu cukuplah gitu ya untuk ngajak makan anak otak-otak. Tapi saudara, istri saya tuh hampir nggak pernah ke salon, nggak pernah kerimbat sendiri gitu, saudara ya. Hampir nggak pernah potong rambut. Jadi betul-betul hidupnya itu, istri saya hidupnya lebih merik daripada saya. Gitu, saya masih rada-rada boros begitu, tapi borosnya ya bukan boros yang terlalu gimana. Kami belajar untuk hidup cukup. Makanan itu kan cuma makanan pembakar, makanan penyimpan, makanan pembakar, makanan pelindung. Karbohidrat, protein, buah-buahan, sayur mayur. Saudara, kita bisa dapat karbohidrat dari nasi putih, nggak perlu selalu french fries. Kita bisa dapat protein dari daging sapi panggang, iya, tapi kan bisa dapat dari tempe juga. Banyakin sayur yang paling murah gitu, saudara. Jadi kami hidupnya dengan cara, saudara ngerti ya maksudnya? Kami tuh hidupnya dengan cara gitu loh. Makan nasi, kami beli waktu itu nasi yang enakan gitu ya. Terus kami hitung catering sama masak sendiri lebih murah yang mana? Oh, catering lebih murah, apalagi cateringnya waktu itu punya jemaat gitu. Terus udah gitu sayur kami banyakin gitu ya. Proteinnya dapatnya dari tempe, tahu. Nggak selalu harus makan daging gitu, saudara. Jadi kami belajar hidup sederhana. Yang penting kebutuhan pokoknya terpenuhi.
gitu ya. Nah, saya ngeliat banyak orang menjijiki istilahnya, saudara. Kekuatan kantongnya nggak segitu, tetapi gaya hidupnya kayak orang kaya. Padahal Alkitab bilang ya, orang bodoh adalah orang yang hidup kelihatan seperti orang kaya, padahal dia orang miskin. Itu Amsal bilang begitu. Ya, jadi jangan lakukan itu, saudara. Belajar hidup sederhana. Satu lagi, saudara ya, ada teman yang usahanya bangkrut. Anaknya sebelumnya sekolah di sekolah internasional. Waktu dia bangkrut, saudara, dia nggak mau keluarin anaknya dari sekolah internasional. Ya, dia nggak mau. Dia dia akhirnya minjem buat makan, buat apa minjem. Buat saya sebetulnya signifikansinya sekolah internasional apa gitu. Ya. Bukan sekolah internasional, tapi sekolah nasional plus. Kenapa nggak pindahin ke sekolah nasional yang kamu masih sanggup? Gitu saya tanya sama dia. Enggak lah kok, katanya. Saya nggak ngerti standar nilainya, standar pengukurannya gimana. Dia mungkin punya alasannya sendiri, tetapi secara ekonomis, dengan kondisi keuangan dia pada waktu itu, dia nggak mungkin tetap anaknya sekolah di nasional plus. Gitu loh. Kalau saya sih, waktu usaha dojo saya tutup gitu, saudara, dan saya kebingungan harus bayar asuransi, saya bilang sama istri saya, anak-anak keluarin dari sekolah. Kalau asuransi tetap harus kita bayar, anak-anak nggak usah sekolah. Loh, jadi gimana? Kan selama ini udah online, saya bilang. Ya udah, kalau gitu kita pergi ke Departemen Pendidikan, kita bawa nomor induk kesiswaannya, kita beli program paketnya, anak-anak kita yang didik. Sama aja. Tapi asuransi kita bayar. Gitu. Jadi, masalah skala prioritas. Hidup sederhana itu masalah skala prioritas. Gitu ya, saudara ya. Lalu kemudian bedakan antara aset dengan liabilitas. Saudara, saya suka jengah gitu ya dengan orang-orang yang ikut aksi demonstrasi menuntut kenaikan gaji karena merasa gajinya kurang, tapi pergi demonya naik motor Ducati atau motornya Bro Jim apa Bro naik motor gitu ya yang 500 cc MV Agusta. Iya, naik Agusta gitu. Gila aja gitu ya, tapi lu teriak minta ayo perjuangkan hak buruh, naik gaji. Motor lu kreditnya berapa? Saya ketawa waktu ada buruh yang kredit minta naik gaji, demo gitu ya, naik motor mahal. Ketahuan kan gaji dia UMR berapa? Gaji saya lebih gede, saya naik motor bebek. Saya bilang aduh gila bener-bener ya. Dia lebih ngebela-belain aset, lebih ngebela-belain beli liabilitas daripada aset. Aset itu bisa saudara uangkan. Liabilitas itu cost. Mobil itu cost. Motor itu cost. Gitu loh, saudara. Kecuali saudara kerja sebagai Gojek. Itu berarti modal usaha saudara. Tapi kalau enggak, beli mobil yang mahal, sementara gaji saudara nggak nutup ke situ. Sorry, saudara, itu liabilitas. Bedakan antara aset dengan liabilitas. Prioritaskan pada kebutuhan pokok, baru aset. Liabilitas boleh ada, boleh enggak. Gitu ya, saudara ya. Bedakan antara kemampuan mencari uang dengan kemampuan mengelola uang. Itu dua hal berbeda, saudara. Ya, ada orang-orang yang pintar mencari uang tetapi tidak pintar mengelola uang. Orang yang pintar mencari uang bisa mendapatkan uang begitu banyak tetapi tetap miskin karena masuk banyak, keluar banyak. Masuk banyak, keluar lebih banyak. Ada orang-orang yang kayak gitu. Ada orang-orang yang nggak terlalu pintar cari uang tapi pintar jaga uangnya, saudara. Nah, orang-orang kayak gini lebih bisa bertahan daripada orang-orang yang pintar cari uang tapi nggak tahu bagaimana cara mengelola uang. Jadi bedakan kemampuan mencari uang dengan kemampuan mengelola uang dan belajarlah untuk mengelola uang, saudara. Oke. Nah, yang terakhir, saudara, agar kita tidak meminjam, selalu ingat bahwa uang hanyalah materi. Uang itu materi, saudara. Nothing spiritual di dalam uangnya itu. Tetapi cara kita menggunakan uang itu selalu rohani. Either saudara gunakan itu untuk persembahan, untuk perpuluhan, either saudara gunakan untuk beli mobil, either saudara gunakan untuk beli rumah, either saudara gunakan untuk membangun gereja. Uang itu tetap spiritual, tetap rohani. Dengan kata lain, kemana uang itu mengalir menunjukkan skala prioritas kerohanian saudara. Apa yang saudara pahami tentang Allah, apa yang saudara pahami tentang dunia, your world view, apa yang saudara pegang sebagai prinsip your core value. Jadi saudara, itu materi ngikut apa yang menjadi keyakinan kita. Nah saudara, saya nggak perlu ngukur kerohanian orang dengan ngobrol, lihat aja standar keuangannya dia. Kelihatan banget. Kalau dia bisa hidup mewah tapi nggak pernah bisa kasih perpuluhan, saya udah tahu hati dia di mana. Very simple. Very simple.
Saya punya teman, saya panggilnya Xiongko ya. Dia seorang pengusaha yang sukses waktu itu. Sebelum masa COVID ya. Seorang pengusaha yang luar biasa, pekerja keras, cinta Tuhan, seneng pelayanan misi. Saudara, rumah dia di Alam Sutra. Rumah dia di Alam Sutra. Tapi dia pagi-pagi subuh-subuh udah datang ke Teluk Gong karena mau melayani sebuah sekolah Buddhis. Kami diberi izin untuk beritakan Injil di sekolah itu. Sekolahnya yang kasih izin. Saudara, Xiongko datang pagi-pagi, saudara. Terus dia yang angkat sound system. Dia yang main gitar. Saya yang khotbah, saya yang pimpin pujian, saya yang khotbah. Saya yang edarin pundi persembahan. Berdua doang. Pulangnya dia yang traktir makan, saudara. Dia yang traktir makan. Saudara, satu kalimat yang dia ngomong begini, Pak Jim, orang kalau cinta Yesus, jangankan tenaganya, waktunya, dompetnya buat Yesus. Tapi kalau orang nggak cinta Yesus, jangankan dompetnya, tenaganya, waktunya nggak bakal buat Yesus. Saudara, saya belajar, saudara, bahwa ternyata, saudara, sebetulnya kemana uang mengalir itu menunjukkan skala prioritas kita. Dan skala prioritas kita menunjukkan kualitas kerohanian kita. Gimana cara kita ngelihat Allah. Gimana cara kita ngelihat dunia dari apa yang Allah ajarkan. Semuanya tentang hubungan kita dengan Allah. Itu sebabnya, saudara, nggak berlebihan kalau kemudian Tuhan Yesus bilang, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Engkau tidak dapat mengabdi kepada Allah, engkau tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Mamon. Nggak bisa, lu harus pilih salah satu. Gitu. Tapi Yesus nggak ngomong lu harus membenci uang, bukan. Tapi siapa yang jadi Allah? Uangmu atau Allahmu? Begitu loh. Iya kan? Orang miskin bisa tetap mencintai Mamon. Jangan pikir ini nggak ada hubungannya sama kaya atau miskin. Ini masalah sikap hati. Orang miskin bisa mencintai Mamon, orang kaya bisa mencintai Allah. Tinggal lihat bagaimana cara dia mengelola uang. Gitu ya, saudara ya. Jadi sekarang pertanyaan terakhir, saudara. Perlukah meminjamkan uang? Tadi, perlu nggak kita meminjam? Bagaimana caranya supaya kita tidak meminjam? Sekarang pertanyaannya, perlu nggak kita meminjamkan uang? Saudara, jujur, saya tipe orang yang tidak mau meminjam dan saya enggan meminjamkan. Ya, kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, saudara, ketika ada orang datang kepada saya untuk meminjam, saya selalu bertanya, siapa orang yang meminjam itu dan mengapa dia meminjam? Jadi, waktu saya tanya siapa yang meminjam itu, saya bukan nanya namanya, ya, saudara. Udah pasti orang itu kita kenal. Makanya dia datang minjem sama kita. Yang saya maksud itu karakternya. Pekerjaannya apa? Karakternya bagaimana? Bagaimana cara dia perlakukan keluarganya? Bagaimana cara dia mengelola uang selama ini? Terus kenapa dia minjem? Apakah dia meminjam karena dia memang perlu makan? Dia minjemnya untuk apa? Maksudnya dia minjem buat makan, minjem buat beli baju, minjem buat bayar uang sekolah, minjem buat modal usaha. Minjemnya karena apa? Itu yang saya harus tahu dulu. Dan saya nggak ragu nanya, kenapa kamu minjem? Karena begitu dia minjem, otoritas saya ada di atas dia. Gitu loh ya. Otoritas saya ada di atas dia. Dan saya nggak pernah ada cerita, oh, gue minjemin, nanti pas begitu nagih gue jadi budaknya dia. Enggak. Tetap otoritas gue. Cuma masalah gue tega apa enggak, gitu doang. Gitu ya. Tetap karena Alkitab udah jelas ngomong, orang yang meminjamkan punya otoritas lebih atas yang meminjam. Gitu. Jadi saya nanya, kenapa kamu minjem? Kamu butuh apa? Begitu saya ngerasa dia bohong, udah saya bilang, udahlah, nggak usah bohong lah. Gitu aja. Ya. Lalu kemudian, pertanyaan kedua, apakah yang bersangkutan mempunyai rencana pembayaran dan kemampuan melakukannya? Bukan sekedar punya niat bayar. Semua orang yang datang kepada saudara untuk minjem uang, pasti punya niat bayar. Buktinya, dia ngomongnya, kok minjem dah kok, 3 juta, nanti saya bayar. Itu kan niat bayar. Tapi niat bayar tidak sama dengan rencana pembayaran dan kemampuan melakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan rencana pembayaran adalah, dia tahu sumber uang yang akan menjadi sumber, dia tahu apa yang akan menjadi sumber uang, dan bagaimana dia mendapatkan uang itu untuk membayar utang. Iya kan? Kalau dia nggak punya sumber uang, dia nggak tahu bagaimana cara mendapatkannya, dia cuma punya niat bayar, tapi dia nggak bakal bayar. Ya, ada seorang teman bilang begini, Pak Jimmy, saya berencana uang pensiun saya pinjamkan kepada teman. Teman ada rencana mau minjem uang, saya bilang, boleh aja, kamu minjemin. Tapi pertanyaannya, temanmu minjem buat apa? Oh, dia mau bangun rumah. Jadi menurut Pak Jimmy pinjemin nggak? Jangan. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan pokok. Kalau demi kebutuhan pokok dia harus minjem, berarti dia nggak punya kekuatan untuk bayar. Apapun alasannya. Jadi niatnya baik, pasti niatnya mau bayar. Tapi mampu nggak? Belum tentu. Gitu ya. Nah, itu sebabnya aturan Kohjim,
Selalu orang yang meminjam untuk kebutuhan pokok tidak akan bayar utang, nggak bakal bayar utang. Kalau dia minjemnya aja buat makan, ya dia nggak bisa makan kalau dia nggak minjem. Jangan ngomong dia pasti bayar utang, nggak bakal, nggak bakal. Jadi saya kebijakannya selalu udah mendingan kasih aja deh, kasih aja. Yang mampu saya kasih, saya mampu kasih berapa itu yang saya kasih ke dia. Aduh, ini saya pinjem ya kok, nggak, buat kamu, nggak usah pikir balikin. Terus saya ngeliat juga, kalau orang itu tidak mampu menunjukkan rencana pembayaran, dia nggak bakal bayar utang. Ada orang, waktu saya melayani sebagai gembala di sebuah gereja, ada seorang anak muda tiba-tiba numpang tidur di kamarnya koster. Anak muda ini ternyata selama ini tinggal di lokalisasi Kalijodo. Jadi dia lari dari judi online. Dia melarikan diri, dia orang Batam, melarikan diri dari Batam karena dia ada utang judi online. Dia lari ke Jakarta, dia jualan itu, mainan yang digelar tuh di depan sekolahan, jualan mainan gitu ya. Terus dia dapat duit, dia pergi ke lokalisasi. Jadi dia tinggal dengan seorang pelacur. Ya habislah duitnya sama pelacur itu. Waktu duitnya habis, pelacur itu tendang dia. Ya, gereja kami dekat sama Kalijodo. Orang itu lari ke gereja, dia bilang dia orang Kristen, dia numpang tinggal di pastori, di tempat koster. Terus dia ketemu sama saya, dia minjem duit 2 juta. Dia bilang, saya pinjam 2 juta. Pinjam buat apa? Saya bilang, saya mau beli alat buat giling daging, saya mau bikin otak-otak. Gitu dia bilang. Nanti saya jualan otak-otak, untungnya saya bayar. Saya ketawa. Saya bilang, kamu nggak mampu bayar. Tapi saya niat bayar kok. Iya, tapi kamu nggak mampu bayar. Gimana kamu bisa bayar kalau kamu sendiri nggak mampu membiayai diri kamu? Tapi kan nanti saya usaha kerja, kalau saya dapat untung kan saya bayar. Kalau kamu tidak punya kepastian rencana pembayaran, jadi sorry, saya nggak bisa pinjemin. Oh, kok jangan gitu dong, kok orang Kristen, kok nggak ada kasih? Kamu yang bukan orang Kristen. Awas ya, ada yang berani ngomong saya ngomong begitu. Oh, kok Jimmy bukan orang Kristen, kok nggak punya kasih? Kamu yang ngomong begitu, kamu bukan orang Kristen. Orang Kristen baca Alkitab. Kamu ngomong gitu berarti kamu tidak baca Alkitab. Nggak usah jauh-jauh. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasih Bapa, tetapi sekaligus memuaskan keadilan Allah. Jadi di atas kayu salib, di dalam diri Yesus Kristus ada pengejawantahan kasih dan keadilan. Kalau kasih saja tidak ada keadilan, itu bukan kasih Yesus, bukan Injil. Kalau ada keadilan saja tapi tidak ada kasih, itu juga bukan Injil. Injil bicara keseimbangan antara kasih dengan keadilan. Dengan kata lain, orang Kristen bukan hanya mengasihi, tetapi mengeksersis keadilan. Kalau saya menolong kamu, sementara saya tahu kamu tidak punya karakter yang baik untuk mengelola uang, kamu tidak punya prioritas mencintai Allah, kamu adalah orang yang sembarangan dengan hidup kamu tidur dengan pelacur, kamu adalah orang yang tidak punya rencana untuk mengembalikan uang yang kamu pinjam, kamu cuma punya niat baik untuk mengembalikan, berarti saya pinjamin, saya tidak melakukan keadilan. Begini aja, kamu pulang aja ke Batam, ini ongkosnya, saya kasih. Beberapa rekan majelis patungan sama saya, kasih uang, beliin dia tiket, pulang ke Batam. Tapi saya takut nanti saya digebugin. Kamu gereja apa? Dia sebut nama gerejanya. Siapa gembalamu? Wah, ternyata gembalanya teman sekolah saya. Saya langsung telepon teman saya bilang, kamu kenal orang ini? Wah, orang itu bajingan brother, dia bilang. Orangmu itu yang kau